Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah semuanya. Kaifahalukum? Semoga sehat-sehat selalu. Jadi perkenalkan, nama Ustazah Elsa Neti Tanjung. Bisa antum panggil dengan Ustazah Elsa dari jurusan Tadris Biologi YIN Batu Sangkar. Ustazah merupakan salah satu mahasiswi PPL yang nantinya insya Allah akan menemani Ustazah Tia dalam mengajari antum. Baik, langsung saja. Selanjutnya kita sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah. Amin. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan kelas 9 SMP. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sistem reproduksi ini yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 22 yang anak ustazah bisa baca sekalian. Langsung saja masuk pada reproduksi pada tumbuhan, dimana kita membahas 4, yaitu tumbuhan angiospermae, gimnospermae, tumbuhan paku, dan juga tumbuhan lumut. Selanjutnya itu sistem reproduksi pada tumbuhan angiospermae terbagi menjadi 2, aseksual, vegetatif, seksual, dan juga generatif. Reproduksi vegetatif ini reproduksi yang terjadi tumbuhan itu mampu menghasilkan individu baru tanpa proses fertilisasi, sedangkan generatif ini melalui proses fertilisasi. Kemudian reproduksi vegetatif ini terbagi menjadi 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contohnya dapat ada anak-anak ustazah baca sekalian, seperti rizoma, cangkok. Kemudian ada reproduksi generatif, ini terbagi menjadi 4, yaitu penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Penyerbukan ini disebut dengan polinasi, pembuahan ini disebut dengan fertilisasi. Kemudian alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putik. Gambarnya bisa anak-anak ustazah lihat pada videonya. Kemudian perbedaan reproduksi seksual dan juga aseksual. Ini terdapat 6 perbedaan berdasarkan tiap masing-masing dari reproduksinya. Selanjutnya itu proses penyerbukan, di mana penyerbukan ini adalah proses menempelnya sel jantan pada sel betina pada tumbuhan, dan sebagian besar peristiwa ini berarti jatuh pada bagian kepala putih. Gambarnya dapat anak-anak ustazah lihat di videonya. Kemudian ada macam-macam penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, autogami, penyerbukan tetangga, gitonogami, penyerbukan silang, alogami, dan penyerbukan bastar. Kemudian ada proses pembuahan, di mana proses pembuahan ini dia terdiri dari 6 caranya, yaitu dapat anak-anak ustazah baca, dimana nanti setelah penyerbukan ini akan terjadi proses pembuahan. Kemudian ada yang bisa dibaca yang ketiga, poin yang ketiga, poin yang keempat, poin yang kelima, dimana poin yang kelima ini nanti akan membentuk zigot atau lembaga, dimana peristiwa pembuahan ini disebut dengan pembuahan pertama. Kemudian zigot kemudian tumbuh menjadi embrio. Selanjutnya yaitu ada yang keenam, yaitu dimana setelah pembuahan selesai maka sisa benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu dan gugur, sedangkan bakal biji berkembang menjadi biji yang dilindungi oleh dinding bakal buah, dan bakal buah berkembang menjadi buah. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian yang selanjutnya itu kita masuk pada proses penyebaran biji. Penyebaran biji ini adalah pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induknya, di mana pergerakan tumbuhan yang sangat terbatas membutuhkan vektor penyebar untuk memindahkan bijinya secara biotik maupun abiotik. Biji dapat disebar secara individual maupun dalam jumlah banyak sekaligus. Kemudian mekanisme penyebarannya memiliki peran penting dalam pendapatan populasi dan struktur generasi dari populasi tumbuhan, juga interaksinya dengan spesies lain. 5 cara penyebarannya yaitu melalui gravitasi, angin, lontaran atau balistik, air, ataupun hewan. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkecambahan ini ada 2, faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar berupa air, temperatur, oksigen, dan cahaya, sedangkan faktor dalamnya yaitu ukuran benih dan mansi dan penghambat perkecambahan.
Selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan gimnosperme, di mana tumbuhan gimnosperme ini tidak memiliki bunga seperti tumbuhan angiosperme, namun tumbuhan ini memiliki alat reproduksi seksual berupa strobilus atau runjung. Sedangkan reproduksi aseksualnya dapat dilihat dari tumbuhan pakis haji dan pinus. Pakis haji ini dia berreproduksi dengan tunas disebut dengan bulbil, sedangkan pinus dengan menggunakan tunas akar. Kemudian pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua strobilus, strobilus jantan dan strobilus betina, di mana siklus hidupnya ini terdapat dua tahapan, yaitu sporopit dan gametopit. Kemudian ada reproduksi pada tumbuhan paku, di mana reproduksi aseksual pada tumbuhan paku ini dapat berupa rizoma, di mana rizoma ini nanti akan tumbuh ke segala arah dan membentuk tumbuhan paku koloni baru. Kemudian yang keempat terakhir yaitu reproduksi pada tumbuhan lumut, di mana tumbuhan lumut ini mengalami reproduksi seksual melalui kuncup atau game dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi ini terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Tumbuhan lumut ini mengalami perguliran keturunan seperti pada tumbuhan paku. Kemudian terakhir yaitu teknologi pada tumbuhan ini ada 3, hidroponik, vertikultur, dan ketiga yaitu kultur jaringan pada tumbuhan. Selanjutnya itu kita masuk pada bagian B, yaitu sistem reproduksi pada hewan. Dia nanti akan membahas 4, yaitu macam-macam reproduksi seksual pada hewan, regenerasi planaria, penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio, dan perbedaannya. Kemudian yang pertama yaitu ada macam-macamnya. Yang pertama tunas, contohnya seperti hydra. Kemudian yang kedua fragmentasi seperti planaria dengan cara membentuk fragmen-fragmen tubuhnya. Yang ketiga itu portagenesis, perkembangbiakan tanpa melibatkan sel gamet jantan, contohnya seperti lebah. Kemudian yang kedua itu regenerasi planaria, di mana planaria ini merupakan salah satu hewan yang dapat meregenerasi tubuh yang terpotong menjadi bagian tubuh yang kembali normal. Kemudian ada penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrionya. Ada 3, vivipar beranak, di mana embrio berkembang dalam rahim induk betina. Yang kedua yaitu ovipar bertelur, embrio berkembang di dalam telur. Yang ketiga yaitu ovovivipar beranak bertelur, embrio berkembang di dalam telur namun tidak dikeluarkan dalam bentuk telur. Setelah umur embrio cukup dan dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Itulah penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrionya. Yang keempat yaitu perbedaan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ini telur menetas menjadi larva yang berbentuk jauh beda dengan hewan dewasa. Sementara metamorfosis tidak sempurna, telur menetas menjadi nimfa yang berbentuk mirip dengan hewan dewasa. Beda metamorfosis sempurna ini terdapat fase pupa yang tidak terdapat pada metamorfosis tidak sempurna. Oke, itu saja penjelasan Ustazah kali ini. Thank you so much. Syukran katsiran. Semoga ilmunya berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.